Oke lah, saya hanya akan cerita sekilas. Satu, kalau sama Mas Ego itu saya bingung. Kadang beliau menjadi guru saya, kadang saya yang menjadi guru dia. Tapi kalau hal-hal yang positif, saya gurunya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, dan komplit dan NKRI. Saya itu sempat kaget kemarin ketika dikabari Om Ibu ya, untuk menjadi kontributor lah ceritanya. Nah, saya tuh bingung, cerita apa? Intinya bagi saya untuk Klata University ini udah bukan apa ya, tempat yang asing lagi, karena ini saya udah dengar lama. Dulu zaman masih di Sate Pak Jito ya, itu mengawalinya itu kalau tidak salah dari sana gitu. Saya beberapa kali ikut, cuman saya tidak bisa aktif secara rutin. Oke, kembali ke laptop, kembali ke topeng ini, saya tuh melihat teman-teman ini nggak tahu, saya auranya kok positif ya, saya lihat ini di sini. Itu kelihatannya aja ya. Sebenarnya kalau dari sisi ini saya lihat wajah-wajah yang wajah-wajah yang saya lihat itu sudah cukup mapan secara apapun lah, secara kejiwaan, secara bisnis itu sudah mapan semua. Jadi kadang-kadang saya tuh merasa saya harus cerita apa. Saya yakin panjenengan semua udah punya pengalaman semua apa yang harus Anda lakukan sebagai pebisnis ya, sebagai entrepreneur. Oke lah, saya hanya akan cerita sekilas. Satu, kalau sama Mas Ego itu saya bingung. Kadang beliau menjadi guru saya, kadang saya yang menjadi guru dia. Tapi kalau hal-hal yang positif, saya gurunya. Ini kalau murid, ini murid yang paling nakal ini. Nah, ini saya ini apa? Satu contoh berikut dong. Ini mengganggu tingkat kepercayaan. Off the record gitu ya. Tadi dari ceritakan Profesor Ibu kaitannya dengan aktivitas saya di dunia jurnalistik. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang saya itu bukan apa-apanya ya, itu Mas Torik itu senior saya, walaupun kita belum pernah satu institusi ya, tapi secara tidak langsung beliau saya banyak berguru pada beliau untuk bagaimana mencari atau mengejar narasumber. Saya beruntung sekali. Dulu awalnya saya mungkin bukan bajing loncat ya. Jadi saya melompat-lompat. Saya dulu mengawali di Minggu Pagi, pernah di masa kini mungkin nggak ada yang pernah dengar ya. Masa kini itu kemudian berubah menjadi Jogja Pos, zamannya Surya Paloh, kerjasama dengan Indonesia. Itu tetapi tidak bertahan lama. Hanya sekitar 3 tahun, kemudian saya mengembara. Jadi saya sempat itu tadi bergabung di anak bangsanya Jawa Pos. Mungkin tidak perlu saya ceritakan, karena kalau saya ceritakan itu malu saya itu. Jadi saya itu merasa banyak berdosa karena
salah satu inisiatornya itu Mas Ibu ini. Tadi maaf tadi disebutkan ya bahwa apa majalah Liberty itu kan majalah yang apa ya, majalah mistik, majalah klenik, majalah supranatural gitu. Jadi betul apa kata beliau itu. Jadi kita itu kadang-kadang malu karena banyak orang tersesat karena majalah ini. Jadi ya ini ya Bujang Sawu ya, ini bukan apa ya, tapi ini bukan, alhamdulillah bukan saya yang melakukan gitu. Jadi ada cerita, mungkin pernah dengar ada namanya itu Bos Edi. Bos Edi, ya Bos Edi itu paranormal itu dia tuh dulu kondektur, kalau tidak dia kerja di terminal gitu. Nah, itu kalau ketemu teman saya itu dipajak jadi dukun dan ternyata laris sekali. Nah, pasiennya banyak sekali. Dan kemudian berkembang menjadi Mbah Roso. Mbah Roso itu kalau nggak salah sekarang di PDI jadi anggota dewan. Itu mungkin dia jadi waras atau tabadila setelah jadi anggota dewan, kita nggak tahu. Itu dan kebetulan saya merasa beruntung ketika bergabung di majalah bisnis, di majalah Suwa itu sejak tahun 96. Tapi ya itu tadi banyak tadi yang diceritakan Mas Ibu, walaupun dilebih-lebihkan itu juga tidak betulnya ya. Kita itu membesarkan banyak orang tapi kita sendiri tidak bisa. Jadi kita itu banyak mengangkat orang. Jadi yang dari tapi sebenarnya bukan lah, kita itu hanya apa sarana aja gitu. Karena memang orang-orang itu memang dia potensinya memang hebat gitu loh. Kalau nggak hebat nggak akan kita angkat gitu. Ya kita hanya menjadi mengkomunikasikan mereka dengan orang di luar itu. Jadi mohon maaf ini mungkin saya bukan saya saksi dari perjalanan bagaimana dulu apotek K24 dirintis dari kecil itu bagaimana bukan saya ya saya hanya menjadi saksi aja lah, bukan itu membesarkan, karena itu pemiliknya memang orang-orang hebat gitu. Jadi dari satu outlet kemudian sekarang bertebaran di mana-mana. Itu ada tadi media laundry, terus dulu ya kita tahu lah bagaimana mereka mengawali itu. Terus dulu waktu sebelum ada waralaba itu dulu ada Mister Celup atau apa itu yang jadi alumni dari Entrepreneur University. Itu jadi mereka belajar bisnis. Mereka ya karena memang mungkin perlu untuk praktek bisnis itu mereka harus kreatif. Jadi dulu zaman sebelum sekarang banyak waralaba itu, dulu Pak Irawan Dobi itu, ya Irawan Dobi itu, terus ada Pak Fen Almarhum Saparita itu luar biasa, dan itu Pak Gideon Dartono itu yang punya K24 itu. Jadi luar biasa ini sekarang yang khususnya yang apotek K24 itu, karena ketika yang lain itu banyak yang rontok, K24 itu sekarang masih bertahan. Itu karena memang ada jurus-jurus tertentu sehingga tidak ini yang perlu dipelajari ya. Jadi bagaimana supaya bisnis yang model waralaba itu bisa bertahan, tidak di copy paste oleh mungkin awalnya mitra kemudian menjadi kompetitor. Jadi itu ada salah satu klausul perjanjian bahwa nanti misalnya putus kontrak atau tidak boleh, mitra itu tidak boleh melakukan bisnis yang sama di lokasi yang sama. Itu ada klausul seperti itu. Ini mungkin salah satu pembelajaran. Ini mau Mas ya, saya ini nggak biasa tampil apalagi di orang-orang beliau-beliau seperti ini ya. Jadi saya mungkin agak melompat-lompat ini. Itu jadi itu terus
kalau dari perjalanan saya di karir ya, saya itu sebenarnya kalau hanya mengejar pendapatan, saya itu di majalah Liberty. Saya itu dulu di Surabaya menjadi salah satu redaktor. Itu udah lumayan kalau kita bicara untuk pendapatan kayak tadi. Jadi kita selain dapat gaji, kita juga dapat iklan, salah satunya itu jadi iklan dukun-dukun itu, sama iklan banyaklah produk-produk pengobatan gitu. Itu cuman saya ini kemudian ada perjalanan yang saya sendiri tidak tahu ya. Saya itu pernah ditugaskan untuk di Bali, saya untuk mengcover daerah Bali, cuman ada sesuatu yang kemudian itu ada kesadaran dalam diri saya. Jadi saya kemudian merenung bahwa saya ingat betul ada salah satu, kalau tidak salah satu hadis ya. Kalau kita itu memberi inspirasi positif, sesuatu informasi yang positif, kemudian informasi itu banyak digunakan orang, insya Allah kita akan dapat amal jariah. Jadi semakin banyak orang yang mempraktekkan apa yang kita informasikan lewat media, itu insya Allah kita akan dapat pahalanya. Tapi ketika kita memberikan informasi negatif yang kemudian banyak orang yang melakukan, nah, itu yang kemudian menjadi beban saya. Pasti kita juga akan ikut menanggung dosa. Nah, karena itulah saya berintrospeksi diri itu. Saya kok ada sesuatu yang kurang berkah gitu loh untuk dalam kehidupan saya. Akhirnya saya sudah menyatakan mundur dari majalah Liberty. Itu perenungan saya di Bali. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, saya tuh berangkat ke Bali itu, saya lihat ada bis itu terbakar. Itu perasaan saya itu udah gak enak. Kemudian ketika saya pulang dari Bali, rencananya mau langsung balik ke Jogja. Itu waktu itu kalau nggak salah naik bis Gunung Harta. Itu di Pasuruan itu bisnya kecelakaan, bisnya terguling. Tapi alhamdulillah Tuhan masih menyelamatkan saya. Berarti Tuhan itu masih memberi kesempatan pada saya. Itu terus akhirnya saya mantap keluar dari Liberty. Waktu itu sebenarnya saya pengen saya pengen menjadi entrepreneur lah, karena saya sudah merasa bahwa di media itu sebenarnya udah waktu itu ya, tahun sekitar 2000 itu saya merasa udah tidak ada masa depannya suram. Akhirnya saya mencoba, tapi ya itu tadi, ternyata usaha itu harus dijalani, bukan hanya dibayangkan. Saya itu beberapa tahun saya itu hanya ya tetap nulis tapi penulis lepas untuk tadi diceritakan Mas Ego, di salah satunya itu di Jakarta Post. Tapi jangan bayangkan saya pintar bahasa Inggris ya. Karena cukup saya bahasa Indonesia saja, karena waktu itu udah ada translatornya itu. Terus akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk berwirausaha. Saya coba buka jualan lesehan, jualan ayam. Dulu ketika belum ada ayam bakar itu, kita udah menu utamanya ayam bakar. Itu sekitar tahun 2000 kalau nggak salah ya sekitar 2006 lah waktu itu. Tapi ya itu tadi mungkin mental kita, mental jurnalis itu beda sama mental jenengan semua ya, jadi entrepreneur sejati betul itu. Jadi saya tidak kuat banting. Tapi saya juga tidak menyerah, tetap nyoba, cuman hanya saya tidak istiqomah untuk satu bisnis. Ketika bisnis pertama saya itu gagal, belum berhasil, saya tergoda untuk melakukan bisnis yang lain. Tahun 2012 saya mencoba usaha bakery, roti. Jadi dari 1 kilo awalnya itu 1 kilo terigu pakai hand mixer tangan, udah manual teman-teman bisa beli hand mixer terus kemudian sampai berapa tahun itu dari sekilo, dari tidak punya alat apa-apa, saya tuh sampai punya komplit lah mesin
alat produksi itu komplit. Jadi ya cuman itu tadi ketika ujian datang nilainya diawali dari apa kalau ini saya evaluasi memang ya mungkin daya tahan saya yang jadi ketika satu mesin produksi itu rusak itu efeknya kan berpengaruh di produksi ya, dipengaruh di cash flow. Jadi itu ini maaf, ini saya kalau ini dari bisnis pribadi saya itu ada satu pembelajaran berharga ya. Kita itu jangan tergesa-gesa untuk apa istilahnya nyetok barang itu, atau jangan gampang dirayu sales. Jadi waktu itu saya gampang tergoda waktu usaha itu udah mulai sehari itu 2 sak, 3 sak, 5 sak itu sales itu udah berdadakan menawarkan barang-barang dan sistem pembayaran tempo. Nah ketika saya tuh secara manajemen belum kuat, saya udah tergoda karena di stoki apa barang kita tidak perlu belanja keluar, barang itu udah datang sendiri ke tempat kita. Nah itu ternyata menjadi malapetaka kalau ketika kita itu tidak kuat dalam manajemen, dalam menghitung cash flow, atau bisnis kita belum kuat dengan pendapatan yang istilahnya itu stabil. Nah, ketika kita itu masih banyak sedikit aja digoyang, kemudian keuangan kita itu terganggu, itu repot. itu pembelajaran dari saya. Terus kemudian, nah ini saya tuh sempat waktu saya pikir itu saya udah niati untuk tidak berhenti dari profesi saya. Saya yang nyari marketing, saya sales, saya keliling, itu saya. Nah, ketika saya menghadapi kesulitan, ketika usaha saya macet, itu saya menghadapi buah si malakama ya. Ketika kita teruskan, itu kita menghadapi banyak problem karena utang kita pasti akan bertambah. Tapi ketika berhenti, kita tuh malu sama tetangga, masa usaha udah jalan kok berhenti gitu. Itu, tapi akhirnya pilihan sulit. Saya harus tutup usaha karena kalau saya teruskan hutang itu pasti banyak. Itu dengan ya maaf itu mungkin hutang saya sampai mungkin kalau bagi jenengan mungkin kecil ya masih ratusan juta. Gitu. Ya, alhamdulillah sampai ini udah teratasi. Itu saya akhirnya kembali lagi untuk nulis karena memang saya tidak ada aktivitas bisnis lain gitu. Nah saya tetap ini kemarin ketika Mas Ibu menawari saya untuk cerita tentang ini, saya tuh bingung mau cerita apa ya. Saya tuh karena saya tidak punya pengalaman untuk tampil di audiens secara umum gitu. Itu apa Mas Ibu?